Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini, kita akan ngebahas tentang soal latihan integral tipe UTBK, UTL UGM, dan SIMA UI. Soal-soalnya bisa kalian download di deskripsi ya. Oke, langsung aja, kita mulai. Halo anak-anak. Ya, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Tapi sebelumnya, yang belum nonton video belajar dari nol tentang integral ya, tonton lagi di playlist belajar dari nol. Apalagi yang sama sekali nol tentang integral ya, pemahaman tentang integralnya nol, ditonton lagi. Kemudian dicoba jawab soal-soal yang di deskripsi, download dulu. Kemudian kalau misalkan ada yang nggak bisa, baru tonton lagi videonya. Tapi mudah-mudahan kalian setelah menonton video belajar dari nol, soal-soal ini akan terasa jauh lebih mudah ya. Yes, langsung aja kita mulai pembahasan dari soal nomor 1 ini ya. Ini soal nomor 1, ini ada SBMPTN 2017 Madas, Matematika Dasar, yang Soshum dapat soal ini gitu. Dan di 2017 ada dua soal, yang satu Madas, yang satu Saintek. Yang Saintek itu integral tentu fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Dan itu nanti akan saya jelaskan di video setelah ini. Yes, langsung aja ya. Ini di belajar dari nol. Saya terangkan bahwa ketika ada bentuk perkalian fungsi, itu selesaikan dulu bentuk perkaliannya. Kalau nggak bisa, baru menggunakan teknik integral. Yang ini bisa. Kita kalikan aja. Kalikan seperti biasa dengan cara akar X-nya kita ubah dulu ke bentuk perpangkatan. Yaitu ini X pangkat setengah, bro. X kuadrat, ya X kuadrat, X pangkat 2. Kemudian 1 per X kuadrat itu bisa tulis X pangkat negatif 2, dx. Nah, baru dikalikan seperti biasa. Ingat, perkalian yang ini ya, ini kan dikalikan gini. Perkalian pelangi, dan ingat sifat eksponen ketika A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N, gitu kan eksponen. Sehingga yang ini akan menjadi 2 ditambah setengah itu 2 setengah atau 5 per 2. Ini belum diintegralkan loh ya, baru ngubah gitu. Kemudian setengah dikurang 2 atau setengah ditambah negatif 2. Setengah ditambah negatif 2 itu negatif 3 per 2. X pangkat negatif 3 per 2 dx. Nah, baru kemudian diintegralkan. Integral yaitu pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 7 per 2 ya, dengan cara 5 tambah 2 aja, 7 pernya per 2 gitu. Dikurang X pangkat negatif 3 tambah 2 negatif 1, negatif 1 per 2 gitu ya. Negatif 3 per 2 ditambah 2 per 2, aslinya gitu, ditambah 1. Negatif setengah. Oh iya, sorry, ini seperti itu, lupa bahwa ketika itu nanti dikedepanin gitu ya, angkanya didapatkan ini 2 per 7, yang ini menjadi 2 per negatif 1 gitu. 2 per negatif 1 gitu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Ditambah C, jangan lupa. Jadi ini min ketemu min jadi positif ya. 2, ini X pangkat negatif setengah gitu. Yang ini sama dengan 2 per 7 X pangkat 7 per 2. Nah, jawabannya ditulis seperti itu ya. Di video saya di belajar dari nol itu ada soal yang pernah saya singgung, contoh soal seperti ini. 7 per 2 itu kan 3 setengah. 3 setengah ditulis begini gitu, X pangkat 3, X pangkat setengah. Nah, ini pangkat negatif itu kan di bawah ya gitu, plus C ya, karena ditulis dalam bentuk akar, ya udah tulis dalam bentuk akar. 2 per 7 X pangkat 3 akar X gitu, ditambah 2 akar X, 2 per akar X ditambah C. Selesai, cincai kan gitu. Jawabannya apa itu? Ting, jawabannya 2 per 7 X pangkat 3 akar X ditambah 2 per akar X ditambah C. Jawabannya yang A gitu kan. Mudah ya bro ya, masih mudah. Itu di nomor 1 SBMPTN 2017 Madas. Lagi-lagi ini Madas sama, beda kode aja. Masih sama, yaitu dengan cara diubah dulu ke bentuk penjumlahan. Kalau ada pembagian, perkalian sama pembagian langkahnya sama. Jadi ini bisa menggunakan sifat aljabar dengan cara perkalian sekawan boleh, atau ini juga bisa begini bro ya. Ketika A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan bisa ditulis menjadi A plus B dikali dengan A min B bro. Nah, ini dia. Nih. Apa itu? Maksudnya apa sih bang gitu? Ya ini lihat, yang di atas. Yang di atas X min 4 diubah ke dalam bentuk akar ditambah 2 maksudnya ya. Akar X dikurang 2. Nah gitu. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah X min 4 gitu. Karena X itu kan sama aja akar X dikuadratin bro gitu. So, jadi integralnya menjadi akar X ditambah 2 dikali dengan akar X dikurang 2 per akar X ditambah 2 dx. Nah, ini kan tercancel nih, lihat nih. Yang akar X ditambah 2-nya, ceng gitu kan. Sehingga integralnya menjadi
X pangkat setengah akar X-nya dikurang 2 dx. Gitu. Jadinya, oh ya ini ya biar tahu ya, ini kawannya kurungin deh gitu. Jadinya diintegralin seperti biasa, pangkatnya ditambah 1, jadi setengah ditambah 1, 3/2, kedepanin jadi 2/3 gitu ya. Min 2x plus c, selesai. Oh, masih dibuat ke dalam bentuk akar. Jadi kalau dibuat ke dalam bentuk akar, 3/2 itu 1/2, jadi 2/3, 1/2 dikurang 2x plus c, selesai. Jadi jawabannya yang 2/3 x akar x dikurang 2x tambah c, 2/3 ya. 2/3 dikurang, nah ini dia, di donat. Yeay, gitu. Jadi itu di tahun 2017 juga. Ini tadi pindah ke depan gitu ya. Jadi pangkatnya dulu selesaiin baru ke depan, seperti di soal nomor 1. Tadi soal nomor 1 nggak dikasih spasi jadi nyelip gitu, tapi untungnya ingat gitu. Itu soal 1 dan 2. Soal nomor 3 sekarang tahun 2018 Madas, matematika dasar. Ini sama ya, pada dasarnya pembagian ini bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini, bro. Ini bisa aja min 16 per x kuadrat gitu dikurang 6x pangkat 4 per x kuadrat juga dx. Madas itu anak sosum ngerjain Madas ya. Nah ini, tapi nggak ada salahnya anak IPA belajar. Jadi ini bisa ditulis sama aja negatif 16x pangkat negatif 2 dikurang 6x pangkat 2 dx. Gitu kan. Tuh, jadi ini kan naik ke atas jadi pangkat negatif, ini berkurang, 4 dikurang 2 jadi 2. Baru kemudian integralin, pangkatnya ditambah 1, hijau aja lah ya. Pangkatnya tambah 1, jadi ini negatif 16, pangkatnya tambah 1 jadi negatif 1. Kemudian, oh ini turun ke bawah per negatif 1, kelupaan, ini 6, pangkatnya tambah 1 jadi 3, ini per 3, gitu, plus C. Jadi hasilnya adalah ini positif ya, jadinya 16, pangkat negatif 1 di bawah, yang ini dikurang 2, X pangkat 3 plus C. Nah, itu dia jawabannya adalah yang 16 per X min, nah itu B. Oke, bisa lah ya. Ini ke bawah ke sini, karena nggak perperan gitu. Nah, gitu. Oke, kalau perperan tinggal dibalik, gitu kan. Ini sebenarnya dibalik, ini kan 3/1, jadinya 1/3, sama aja sebenarnya. Itu nomor 3. Nomor 4 juga begitu, bro. Di sini ada perpangkatan nggak masalah. Ya diubah ke penjumlahan lagi-lagi dengan cara kayak mana? Dengan cara aljabar ya. A min B dikuadratin, ingat. A min B dikuadratin kan sama aja A kuadrat dikurang 2AB ditambah dengan B kuadrat. Atau bisa menggunakan perkalian pelangi. Perkalian pelangi juga nggak masalah, nanti dikali-kaliin kayak gini ya. Sama aja nanti ya. Nah ini saya lingkarin dulu. Nah, terus habis itu ini kalau dikuadratin jadinya 2x dikuadratin jadinya 4x kuadrat gitu, dikurang 2 dikali 2x dikali dengan 1/2x 2ab nya ditambah b kuadrat berarti 1/4x kuadrat gitu kan. Nah ini dx, oh miring ya tulisannya ya. Oke. Nah habis itu berarti ini bisa di cancel tuh yang tengahnya, 2x dengan 2x yang di bawah. Integral 4x kuadrat jadinya dikurang 2, yang ini bisa ditulis ditambah 1/4 x pangkat negatif 2 ya, karena x kuadrat di bawah gitu, x kuadratnya jadi pangkat negatif dx. Ya wes, diintegralin aja, pangkatnya ditambah 1, pangkatnya tambah 1 jadi 3, 3 nya turun ke bawah, min 2x ditambah 1/4, pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat negatif 1, jadi ini 1/-1 gitu aja ya. Nah gitu. Aduh. Nah gini, plus C gitu. Jadi hasil akhirnya adalah hasil akhirnya 4/3 X pangkat 3 dikurang 2X dikurang 1. Oh, pangkat min 1 turun ke bawah aja sekalian. Ini dikurang karena minus ya, ini tadi plus kali minus. 1/4 X di bawah plus C. Ada nggak? 4/3 X pangkat 3, 4/3 X pangkat 3 dikurang 2x dikurang 2x, ini salah, min 1/4 X, min 1/4 X. Nah ini dia donat, yeay gitu, easy ya. Itu di nomor 4. Sekarang nomor 5 SBMPTN 2017 lagi ya, nggak saya buat urutan, ini 2017 Madas lagi Madas. Sama ya dengan di nomor berapa tadi ya, nomor 2 ya, karena 2017 juga menggunakan sifat ini A plus B A min B. Jadinya yang di atas ini integral, jadi 1 plus akar X gitu dikali 1 min akar X gitu per 1 plus akar X dx. Oh, 3 nya taruh depan aja ya, karena sifat di belajar dari nol yang pertama integral.
konstantanya bisa taruh depan, nggak masalah. Jadi ini 3 integral tercancel itu 1 plus akar X-nya, 1 plus akar X tercancel. Jadinya ini 1 dikurang X pangkat setengah. Lu masih pink ya. 1 dikurang X pangkat setengah dx. Nah udah integral yang biasa. Jadi 3 dikali ini X dikurang pangkatnya tambah 1, 3/2, pindah ke depan jadi 2/3 plus C gitu. Ya kan? Nah ini tadi, nah gini kalau misalkan dikasih tanda. Ingat kalau pecahan langsung pindah ke depan dibalik gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 3x ini dikali ke dalam, 3x dikali ke dalam dikurang 2 pangkat 3/2 1/2 gitu. Pangkat 1 pangkat setengah gitu, x akar x. Jawabannya adalah yang A. Iya gitu. Ting gitu. Easy ya. 2017 Madas lagi, dah ini easy sekali, masih sama dengan yang di nomor berapa ya? Yang di nomor 3 kayaknya. Ah, mirip. Ya. Ya 17-18 mirip sekali ya. Sama kayak si Maui 17 sama 16, mirip banget. Ini berarti bisa ditulis integral 1 per X pangkat setengah gitu dikurang X per X pangkat setengah dx gitu. Ya kan? 1 min X per akar X pangkat setengah. Jadi ini sama dengan X pangkat pindah ke atas negatif setengah dikurang X pangkat setengah dx gitu. Nah ini belum diintegralin, baru ngubah ke bentuk sederhana ke penjumlahan, baru diintegralkan pangkatnya ditambah 1 min negatif setengah ya, negatif setengah ditambah 1 jadi positif setengah, pindah ke depan jadi 2/1 dikurang pangkatnya ditambah 1 jadi 3/2, dipindah ke depan 2/3 plus C. Nah itu dia. Ingat ini pindah ke depan, ini pindah ke depan. Lagi-lagi saya kasih tanda. Ini berarti 2 akar X dikurang 2/3, ini 1/2 X akar X plus C. Nah itu dia. Tuh, udah ada belum? Nah, yang jadi masalah bukan masalah bisa atau enggak. Sekarang lihat cocokin jawaban. Kalau misalkan nggak bisa ngefaktorin, ya dikaliin ke dalam aja yang ini, yang A dikaliin ke dalam. Oh kalau dikaliin ke dalam 9/2, bukan, nggak ada 9/2 di sini. 2/3 dikali 3, 2 dikali akar X, 2 akar X, betul. 2/3 dikali X ya 2/3 X dikali akar X, ya betul. Berarti jawabannya B. Gitu aja ya. Kalau misalkan nggak bisa ngefaktorin. Kalau mau ngefaktorin gimana ngefaktorinnya Bang? Kalau misalkan isian ya gini, ini ada akar X, ada akar X. Akar X-nya disingkirin ke belakang gitu. Terus 2 sama 2/3 kecilan mana? Kecilan 2/3, taruh sini 2/3 nya, ya kan? Kemudian 2 dikali berapa? 2 dibagi 2/3 berapa? Atau 2/3 dikali berapa supaya 2/3 dikali 3. Nah ini tinggal X saja minus tandanya yang di tengah gitu, plus C. Selesai gitu, karena 2/3 nya udah ditaruh ke depan gitu kan. Kalau dikaliin ke dalam sama, tuh sama dengan B gitu ya. Ya di nomor 7 ini ada soal si Mau I 2017 dan Saintek ini si Mau I-nya, dan 17 sama 16 dan 17 itu soalnya sama persis, cuman dibedain pertanyaan. Kalau di nomor 7 ini si Mau I tahun 2017 yang ditanya G-nya, kalau yang di nomor 8 nanti, yang di nomor 8 ini yang ditanya adalah G aksennya. Soalnya sama persis ya. Jadi kalau kalian belajar dari tiap tahun 10 tahun terakhir ya, kemungkinan keluar soal yang mirip itu besar banget gitu, karena soalnya yang nggak jauh-jauh dari situ. Ya wes, ini ada sifat begini bro. Kalau kita ngerjain nggak pakai sifat sih bisa memang, cuman lebih mudah dengan sifat pastinya. Ini gini sifat ya. Sifatnya ketika ada f aksen X sama dengan gx, maka gitu. Ini panahnya bolak-baliknya, jadi kalau diketahui yang di kanan juga berlaku sebelah kiri. Jadi artinya kalau diintegralin masing-masing ya, artinya fx akan sama dengan integral gx dx gitu. Ini mau diganti variabelnya nggak masalah gitu, selama karena kita udah belajar integral tentu ya nggak masalah gitu. Ini misalkan variabelnya kita ganti dengan apa ya, dengan a gitu ya, ini dA. Ini batasnya tapi harus ada x di sininya. Ini wajib ada x di sini. Ini wajib x di sini karena di sini juga x nih gitu, maka di sini juga wajib x. Di sini terserah konstanta gitu. Di sini terserah, ini konstanta, ini kan konstanta tuh gitu. Karena diturunin konstanta kan 0, nggak masalah gitu. Jadi akan berlaku yang ini di sebelah kiri gitu ya. Ini bro ya, ini sifat ini.
Tapi kalau nggak pakai sifat mau dijelasin ya lumayan panjang, cuman tetap bisa ya. Ini saya menggunakan sifat ngerjainnya. Jadi kalau yang diketahui sebelah kanan juga berlaku sebelah kirinya gitu. Artinya kalau diketahui sebelah kanan, ini kan soal di nomor 7 yang diketahui sebelah kanan gitu. Artinya Gx akan sama dengan f aksen x akan sama dengan diturunin, ini kan fx-nya nih. Ini fx-nya gitu artinya. Berarti kalau f aksen x artinya sama dengan 15x pangkat 4, bro. Tuh. Nih, f aksen x berarti 15x pangkat 4 sama dengan gx. Gx-nya 15x pangkat 4. Artinya gt akan sama dengan 15t pangkat 4 gitu. Oh iya, kalau misalkan kalian mungkin ada pertanyaan gini, Bang, gimana kalau ininya dibalik, Bang, gini, x-nya di batas bawah, c-nya di batas atas, maka akan negatif, seperti halnya sifat integral tertentu di video belajar dari 0 di sebelumnya ya, dilihat lagi. Nah, karena gt-nya sama dengan ini, masalah utamanya sekarang nyari c, konstantanya itu berapa. Nah, lihat yang diketahui ini ada integral c x gt dt akan sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Nah, sekarang gt-nya kita ganti yang di bawah ini. Berarti ini c, x, batas bawahnya c, batas atasnya x, 15t pangkat 4 ini dt ya. Variabelnya yang diintegralkan tuh t. Tuh dt. Sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Oh iya, ini yang kita utak-atik kiri ya. Kirinya dijalanin. Kiri yang dijalanin, yang di kanan biarin. Yang dijalanin, jalanin. Nah gitu. Yang di kanan biarin. Jadinya kalau diintegralin yang sebelah kiri ini menjadi pangkatnya ditambah 1 jadi 5, 15 bagi 5 3. 3t pangkat 5 dengan batas c sampai x. Sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Nah, baru dimasukin ya seperti teori integral tertentu. Jadinya ini sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3c pangkat 5 sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 3. Nah, ini tercancel, bro. 3x pangkat 5-nya. Nah, akan didapatkan negatif 3c pangkat 5 sama dengan negatif 3. Sehingga c pangkat 5-nya sama dengan 1. Sama-sama dibagi negatif 3, dapat c sama dengan 1. Nah, itu dia c-nya. C-nya dapat sama dengan 1. C-nya sama dengan 1. Nah, ini dia. Kemudian kalau udah dapat C sama dengan 1, pertanyaannya sekarang apa? Pertanyaannya di situ disuruh menentukan G di C/2. Yang ditanya pakai merah aja. G setengah. Karena C-nya sama dengan 1. C/2 berarti 1/2. Nah, G setengah ya udah dimasukin ke sini. Berarti ini sama dengan 15 dikali setengah pangkat 4. Atau sama dengan 15 setengah pangkat 4 itu 1/16. Jadi 15/16. Yeay! Jawabannya yang di donat. Wow, lumayan kan ya? Itu aja pakai sifat. Gimana kalau nggak pakai sifat gitu? Tetap aja sih bisa kejawab. SIMA UI 2017 clear. SIMA UI 16 akan jauh lebih mudah karena sama aja soalnya. 17 sama dengan 16. Harusnya 16 dulu ya, nggak masalah lah ya. Sama persis ya. Karena tadi didapatkan ya. Jadi dapat ini tadi dari nomor 7 gitu dapat Gx sama dengan 15x pangkat 4, kemudian dapat C sama dengan 1 gitu kan. Jadinya G aksen X akan sama dengan 60x pangkat 3. Yang ditanya G aksen di setengah sama dengan 60 dikali setengah pangkat 3. 60/8. Yeay, dibagi 4 15/2. Wah. Tuh easy kan? Ya karena soalnya sama gitu. Cuman beda pertanyaan. Kalau kalian ragu apakah benar ini soal SIMA UI, searching aja gitu. SIMA UI 2016 kode 341 pasti muncul ini. Gitu. Itu dari berapa 20 atau 15 soal matematika saintek. Nomor 8 clear. Oke, sekarang nomor 9 nih. Nah, nomor 9 kalau kalian udah nonton video belajar dari 0 tentang integral tentu, ini akan terasa easy sekali, ya kan? Nah, ingat ini sifat ini, bro. Sifat ini ya. Ada sifat di integral tentu yang udah saya jelaskan. Kalau ada integral batas bawah batas atas C fx dx gitu.
Nah, ini itu bisa dipecah menjadi penjumlahan A sampai B f(x)dx ditambah integral B sampai C f(x)dx. Yang jelas batasnya sama, wajib sama ini. Yang ini batas atas di suku pertama dengan batas bawah di suku keduanya. Gitu. Jadi kalau itu sama, ya bisa itu sama artinya ya. Sama A sampai C gitu. Dan satu lagi ada sifatnya ketika hasil integral batas bawah A batas atas B f(x)dx ini sama dengan K misalkan diketahui, maka integral batasnya dibalik gitu, batas bawahnya B batas atas A f(x)dx itu hasilnya akan negatif K. Oh ya, ini UTBK Saintek ya 2019 ya. Tapi saya cari kode berapa soal itu nggak ketemu karena ya pada tahun itu kan udah online gitu ya. Nah, ini sifat yang kedua. Ya sifat yang digunakan untuk menjawab soal ini berikutnya gitu ya. Tuh, sifatnya ada berapa itu bisa kalian tonton lagi di video belajar dari nol. So, dari situ karena yang diminta B sampai C nih ya, yang diminta itu integral B sampai C. Berarti ini bisa ditulis integral B sampai A f(x)dx, ya nggak masalah ya, dibolak-balik. Yang penting batas ini awalnya A, ujungnya C, ini awalnya A, ujungnya C juga sama gitu. Berarti ini A sampai C gitu, karena B sampai C f(x)dx. Nah, itu dia. Tuh, yang penting ini A sama-sama A nih. Tuh. Ini kan batas bawahnya B, batas atas C juga. Nah, itu dia. B sampai C diketahui. Oh, B sampai C yang ditanya, B sampai A yang diketahui. Ini sama dengan 5 gitu. A sampai C, karena ini C sampai A, C sampai A-nya 0, berarti A sampai C sama dengan negatif 0, yang nggak ada artinya negatif 0 gitu. Jadi ini sama dengan 5 ditambah negatif 0, ya 5 gitu kan. Oh, cuma beberapa detik bro kalau tahu sifatnya. Very easy. Oke, itu di nomor 9. Next, nomor 10. Nomor 10, ini SBMPTN 2018, Matematika Saintek nih, bro. Matematika Saintek, di sini integralnya integral tertentu. Sebenarnya nggak ada masalah dengan integral yang tak tentu di Matematika Dasar 2018 juga ya. Hanya di sini kita disuruh berpikir untuk gimana sih ngakalin yang di bawah ini X plus 1-nya gitu. Ini tuh pendahuluan sebelum integral substitusi, bro. Jadi, caranya adalah kita misalin yang jeleknya. Jadi, kita misalin aja, misal U, ugly, nanti di video setelah ini ya. Mudah-mudahan saya publish yang integral substitusinya. Kan terakhir integral trigono. Nah, U-nya kita misalin itu sebagai X plus 1-nya. Kemudian diturunin masing-masingnya, turunin. Jadi 1 DU, turunan U ya 1 gitu, tapi variabelnya U. Ini turunannya adalah 1 DX gitu, ya kan? Jadi DU sama dengan DX, DX sama dengan DU gitu. Kalau di sini 2 ya 2 gitu, ya kan? Kalau di sini X kuadrat, ya di sini 2X, DX gitu maksudnya bro ya. Tahu kan ya maksudnya ya? Jadi itu turun masing-masing, ruas kiri turunin, ruas kanan diturunin. Jadi DX sama dengan DU gitu. Lalu X-nya, ini kan bisa ditulis juga, X-nya bisa ditulis sama dengan itu U-1. Nah, dipindah ruas satunya ke sana. Jadi, kalau udah dibuat seperti itu, ya udah kita ganti atau substitusi bahasa kerennya. Jadi integral X sama dengan 0, X sama dengan 3 gitu kan. Ini kan masih batasnya si X. Dari 3 dikali U-1 per akar U gitu. Akar U DU, DX-nya juga diganti DU nih kan, DX sama dengan DU gitu. Nah, tapi di sini masih X sama dengan 0 bang, X sama dengan 3, ya wes nggak usah dipikirin dulu, biarin. Nah, langsung di sini lihat nih. Ini kan bisa ditulis kembali lagi, ini menjadi integral seperti Matematika Dasar yang 2018 juga. Karena ini bisa ditulis, masih ya, ini saya tulis X sama dengan 0, X sama dengan 3 ya. Oh, atau diganti deh. Jadi ini X sama dengan 0-nya dan X sama dengan 3 dimasukin ya. Kalau X sama dengan 0, dimasukin ke sini ya. X sama dengan 0 dimasukin, maka U akan sama dengan 1. Kalau X sama dengan 3 dimasukin ke sini lagi, masih sama ke sini, maka U akan sama dengan 4 tuh. Nah, gitu. Jadi langsung kita ganti aja. 4. Jadi langsung kita ganti integralnya di sini, batasnya kita ganti menjadi 1 sampai 4 ya. Jadi di sini U sama dengan 1, di sini U sama dengan 4. Sebenarnya nggak usah ditulis ulang. Ya wis, nggak apa-apa deh.
Maksudnya nggak usah tulis U-nya maksudnya ya, tapi saya tulis biar tahu. Jadi sini 3U per U pangkat setengah, akar U-nya dikurang 3 per, ini 3-nya kali ke dalam ya. Atau 3-nya mau dikeluarin pakai sifat juga nggak masalah. U pangkat setengah DU. Nah, udah integral. Oh sorry, ini masih bisa dibuat perpangkatan. Ini 1 sama 4, U-nya nggak usah saya tulis karena udah U semua. Jadi di sini 3U pangkat setengah dikurang 3U pangkat negatif setengah DU. Nah, udah tuh diintegralin bro. Diintegralin, pangkatnya ditambah 1, pangkatnya tambah 1 jadi ini 3/2, pindah ke depan jadi 2/3, dikurang 3, pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 1/2, pindah ke depan jadi 2/1. Nggak ada plus C-nya tapi ada batas yaitu 1 sampai 4. Yo wes, ini dicurit-curit. Jadi ini sama dengan 2x akar x gitu kan, dikurang 6 akar x gitu, 1 sampai 4 batasnya dimasukin. Jadinya ini 8, 2 kali 4 8, atau ditulis ulang aja ya, 2 kali 4 dikali akar 4 gitu, dikurang 6 kali akar 4 gitu kan, dikurang 2 kali 1 kali akar 1, dikurang 6 kali akar 1 gitu. Jadi ini 8 kali 2, 8 kali 2 16, dikurang 12, 16 dikurang 12 gitu. Ini dikurang 2 dikurang 6 minus 4. Jadinya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Yeay, ada C. Yeay, finish C. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, itu 10 soal kita latihan tentang tipe UTBK dan UTUL UGM. Dan SIMA UI UTUL UGM-nya belum dapat. Ya, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya terangkan di sini, apa yang saya jelaskan. Nanti kalau ada yang masih bingung dapatnya dari mana atau yang saya salah ngitung, kebetulan misalkan ada yang salah ngitung, kalian komen aja ya. Oke, itu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap latihan, tetap jaga kesehatan, dan ciao.